Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, kita seringkali merasa rentan terhadap berbagai serangan dan masalah. Kita mungkin merasa tak berdaya menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti. Namun, di tengah segala tantangan ini, ada janji besar dari Allah yang seringkali kita lupakan. Dia adalah benteng kita. Ketika Allah menyatakan dirinya sebagai benteng, Dia mengungkapkan karakternya sebagai pelindung yang kokoh dan tak tergoyahkan, yang siap melindungi umatnya dari segala serangan musuh. Pernahkah kita benar-benar merenungkan makna dari Allah sebagai benteng dalam kehidupan kita sehari-hari? Benteng bukan hanya tempat perlindungan, tetapi juga tempat persiapan untuk menghadapi peperangan. Ini adalah tempat di mana kita bisa beristirahat sejenak, mendapatkan kekuatan, dan sekaligus mempersiapkan diri untuk melawan musuh. Dalam hal ini, Allah bukan hanya menawarkan perlindungan pasif, tetapi juga kekuatan aktif untuk melawan segala bentuk ancaman yang menghampiri kita. Dalam kitab Mazmur pasal 48 ayat 4, kita melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Jika Allah menyatakan dirinya sebagai penghibur, sumber kekuatan, sumber berkat, dan sumber jawaban yang pasti,
itu dapat dengan mudah kita pahami. Namun, ketika Allah menyatakan dirinya sebagai benteng, hal ini tidaklah mudah untuk dimengerti. Sebab jika berbicara tentang benteng, berarti berbicara tentang peperangan dan tempat perlindungan, bahkan sebagai sumber kekuatan untuk menghalau musuh. Sebagai umat percaya, kita tidak hanya hidup di dunia yang damai, tetapi juga berada dalam medan peperangan rohani yang membutuhkan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Ketika Allah memperkenalkan diri sebagai benteng, ini artinya Dia memberikan jaminan perlindungan yang sempurna bagi setiap orang percaya. Hidup Kristen bukanlah jalan yang mudah. Di dalam kekristenan, kita akan menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Untuk itu, kita harus senantiasa berjaga-jaga supaya tidak lengah terhadap serangan musuh. Kita harus melembutkan hati agar dapat berserah sepenuhnya pada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera yang sesungguhnya. Seringkali kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi semua ini. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami dalam memaknai Allah sebagai benteng hidup kita. Apa artinya Allah adalah benteng? Artinya, Dia yang bertanggung jawab menjaga kita dari segala serangan musuh, sekaligus akan memberikan jaminan bahwa di dalam Dia ada damai sejahtera. Juga sekaligus untuk menegaskan bahwa di luar Dia, hidup kita terancam dan akan binasa. Betapa sering kita lupa bahwa keamanan dan perlindungan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kita mungkin merasa aman dalam hal-hal duniawi, namun hanya di dalam Tuhan kita menemukan perlindungan yang sesungguhnya. Allah menyatakan diri sebagai benteng, sekaligus memberikan tugas kepada kita untuk membawa orang-orang supaya datang berlindung kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia kita hidup aman. Mengapa Allah perlu menjadi benteng hidup kita? Karena di dalam perjalanan kekristenan, kita terus-menerus diserang oleh setan. Juga karena kita manusia yang terbatas, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Allah menjadi benteng kita karena Dia punya kehendak dan rencana yang besar di dalam kehidupan kita umatnya. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Musuh akan selalu berusaha menggagalkan rencana tersebut, tetapi dengan Allah sebagai benteng kita, rencananya akan tetap terwujud dalam hidup kita. Allah tidak menghendaki setan menggagalkan dan menghancurkan rencananya yang besar itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu terus bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Benteng yang Tuhan tawarkan bukanlah sekedar tempat berlindung dari masalah, tetapi tempat di mana kita mendapatkan kekuatan untuk melawan dan menghadapi segala tantangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang percaya berarti hidup dalam medan peperangan rohani. Namun kita tidak perlu takut atau gentar, karena Allah telah menyatakan dirinya sebagai benteng yang kokoh dan tak tergoyahkan. Di dalam Dia, kita aman dan memiliki kemenangan yang dijamin. Jangan pernah berpikir bahwa kita sendirian dalam menghadapi masalah hidup ini.
Allah adalah benteng kita yang setia, dan Dia akan selalu melindungi kita dari setiap ancaman musuh. Mari kita terus berlindung kepadanya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Benteng kehidupan kita. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng yang memberikan perlindungan sempurna bagi umatnya. Hidup Kristen penuh dengan tantangan dan peperangan rohani, namun di dalam Allah kita menemukan kekuatan dan perlindungan. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu menghadapi serangan musuh, namun bersama Tuhan, kita dijamin aman. Kita harus selalu berjaga-jaga dan tidak bergantung pada kekuatan sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung kepada Allah yang menjadi benteng hidup kita. Di dalam Dia ada damai sejahtera dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, karena Engkau adalah benteng perlindungan kami. Terima kasih, karena di dalam Engkau kami aman dan terlindungi dari segala serangan musuh. Kami mengakui bahwa seringkali kami lupa dan mencoba menghadapi masalah dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu berserah hanya kepadamu. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap
dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan semuanya, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.